Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita dengar penjelasan Kiai tentang wali mursyid. Simak sampai selesai ya, agar tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Maaf Kiai, mohon penjelasannya tentang wali mursyid. Karena sekarang banyak sekali yang mengaku wali mursyid. Seperti apakah sebenarnya wali mursyid itu Kiai? Qis Al-Kahfi 17, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka ia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan maka engkau tidak mendapatkan bagi orang itu seorang wali mursyid. Siapakah wali mursyid yang dimaksud dalam ayat itu Kiai? Wali itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, menjadi wakil-wakilnya di muka bumi. Jadi wali itu yang memilih Allah, bukan disebut kebanyakan orang si A wali, lantas si A jadi wali, juga bukan dipilih seperti pemilihan kepala desa, atau aparat negara. Siapa saja bisa jadi wali, karena tidak ada ketentuan untuk itu. Hak menentukan itu di tangan Allah, karena yang menetapkan dan yang mengangkat si A, B, C jadi wali itu Allah, dan itu hak mutlak Allah, sebagaimana Allah menetapkan siapa-siapa yang menjadi nabinya. Makanya tidak bisa diprediksi oleh siapa saja. Wali bisa siapa saja, tapi juga bisa bukan siapa saja, apalagi wali mursyid. Seorang ulama itu belum tentu wali, dan seorang wali belum tentu mursyid. Perumpamaan wali yang mursyid dengan wali yang bukan mursyid. Kalau wali bukan mursyid itu seumpama nabi, dan wali mursyid itu seumpama rasul. Jika wali itu menerima ilham untuk dirinya sendiri, kalau wali mursyid itu menerima ilham untuk disampaikan kepada umat, karena dia diturunkan ke bumi untuk membimbing umat ke jalan Allah, memberi petunjuk yang tersesat. Makanya di dalam surat Al-Kahfi, ayat 17, keberadaan wali mursyid itu berkaitan dengan petunjuk. Jika orang yang disesatkan Allah itu tak akan mau menerima, tidak akan percaya, tidak akan paham dan tidak akan yakin dengan wali mursyid. Karena apa? Karena hatinya ditutupi Allah, akalnya digelapkan, telinganya ditulikan dan matanya dibutakan. Walau lahiriahnya melihat, mendengar dan bisa makan kenyang, tapi batiniahnya digelapkan oleh Allah, dan tidak bisa menangkap cahaya dari Allah. Kalau dalam torekoh, belum tentu semua murid torekoh itu menjadi guru torekoh. Artinya hanya belajar torekoh tapi tidak untuk diajarkan kepada orang lain. Dan bisa saja siapa saja murid torekoh itu menjadi guru torekoh. Tapi tidak semua guru torekoh itu waliullah. Dan tidak semua guru torekoh yang sudah waliullah itu seorang guru mursyid. Seorang guru mursyid yang memberi petunjuk yang membawa Nur Muhammad, itu hanya yang dipilih Allah. Allah yang menentukan orang itu membawa petunjuk dari Allah. Cahaya petunjuk kepada yang diizini Allah menerima petunjuk. Makanya di awal ayat, difirmankan, siapa yang diberi petunjuk, maksudnya orang itu akan mendapatkan wali mursyid, wali yang membimbing menuju jalan Allah. Tak peduli siapa saja yang disesatkan Allah. Makanya di ayat siapa saja tidak peduli kedudukan dan sebutan orang di dunia itu apa, mau hansip, lurah, camat, tukang kayu, kiai, ulama, ustadz, dai, siapa saja, tidak peduli, semua jika disesatkan oleh Allah, maka tidak akan dijadikan percaya dengan adanya wali mursyid, tidak akan dijadikan melihat adanya wali mursyid, tidak akan diberitahu keberadaan wali mursyid, pokoknya tidak akan tahu dan tahu pun tidak dijadikan percaya. Bagi Allah itu amat mudah, karena orang itu disesatkan. Sebutan misal kiai, ustadz, ulama, atau apalah di dunia ini, tidak mewakili kemuliaan di sisi Allah. Manusia itu hanya melihat lagi riahnya orang lain, dalemannya tidak tahu, dan seorang menjadi wali mursyid itu sekali-kali tidak ditentukan oleh manusia, tapi ditentukan oleh Allah, dan menyampaikan ilham petunjuk dari Allah kepada orang-orang yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk. Lo sudah jelas-jelas mendapatkan petunjuk saja itu masih dipilah-pilah. Ada yang mendapatkan seujung kuku, ada yang mendapatkan setapak tangan, ada yang mendapatkan lebih banyak. Ya gak beda banyak orang berdiri di bawah cahaya lampu, dan masing-masing walau mendapatkan cahaya lampu semua, tapi yang didapat berbeda-beda. Ada yang jauh, mendapatkannya sedikit, ada yang dekat mendapatkannya banyak. Malah kalau matanya buta, walau lampunya 1000 watt juga tetap dianggap gelap-gelap saja. Jadi wali mursyid itu yang menentukan dan memilih adalah Allah, bukan diangkat oleh sekelompok orang Kiai. Terima kasih Kiai atas penjelasannya tentang wali mursyid.